sesuatu yang menyangkut peribadatan kita, baik tentang tata cara sholat maupun wudu ataupun apalah yang menjadi ganjaran di hati kita, tanyakan kepada guru kita supaya ibadah kita lebih sempurna dan lebih afdal, gitu ya. Jadi karena apa? Kemarin saya ada masukan dari jamaah kita juga, katanya begini, bagaimana kalau di ta'lim kita ada sesi pertanyaan dan begitu. Mungkin saya teringat pada hari ini, sebenarnya itu sudah dari pertama ya guru ya. Kita beri kesempatan pada jamaah untuk bertanya kalau ada sesuatu hal yang mengenai ibadah itu kurang tahu lah gitu ya. Saya sendiri juga banyak kurang tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui segala ilmu ya. Oleh sebab itu kita ada guru kita, jangan segan-segan bertanya apapun ya Pak ya. Jadi ini terbuka, tidak dibatasi waktu, tidak boleh bertanya gitu Pak ya. Jadi bertanya boleh, yang penting sopan dan mengenai ibadah kita ya Pak ya. Dan ibu-ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan dari pengurus. Dan kami juga mendoakan pada jamaah semuanya yang hadir maupun yang belum hadir, semoga kita semuanya tetap sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam suatu hal yang menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semua jamaah kita, baik yang hadir maupun yang belum hadir, yang sedang sakit seperti sekarang, nanti kita akan guru yang ada jamaah kita itu Bapak Jafar masih ada di rumah sakit sampai sekarang. Nanti kita siapa namanya? Pak Jafar. Baik. Berapa ya? Kita bab rukun iman yang kelima. Iman ya. Iya. Fataha ala Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ahli baitihi wa dzurriyyatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa qaribu wa qarabadina wa qarabatikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya balligh maqasidana ولن يديك رسول الله جاهك بي
إذا الكريم تحلى باسم منتقم بلغ مقاصدنا فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تكنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مقاصدنا يا واسعا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى سيدنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ma'nal imani bihi at-tasdiqu bi annahu haqqun wa bi anna ma yashtamilu alaihi minal mizan was-sirat wal jannah wan nari haqqun wa anna su'alal malakain wa na'imal qabri wa azabahu wa ghaira dzalika min umuril barzakh haqqun wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat panjang umur. Alhamdulillah, yang memberikan kita anugerah besar di pagi hari ini dengan kita diberikan umur, kita dapat pakai dan gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat besar dari Allah, yang Allah beri umur dan kita gunakan untuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita sudah lakukan dan yang akan kita lakukan, mudah-mudahan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup yang kita lalui di atas dunia ini adalah kita ngebentuk cerita untuk diri kita. Itulah hakikatnya kita hidup di dunia.
kita bikin cerita. Cerita untuk siapa? Cerita untuk orang di sekitar kita. Ketika kita meninggal dunia, pasti nggak nih kita semuanya meninggal? Pasti ya, pasti kita meninggal. Kapan itu waktunya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meninggal dunia, apa yang kita sisakan, apa yang kita berikan kepada lingkungan adalah cerita tentang diri kita. Itulah kehidupan. Kalau kita orang baik, nanti orang-orang akan berbicara baik dengan sosok diri kita. Tapi nauzubillah, kalau kita orang nggak baik, orang bakalan ceritain nggak baiknya diri kita. Nauzubillah min. Itulah kehidupan kita, ngebentuk cerita. Begitu juga dengan para nabi dan rasul terdahulu, Bapak Ibu. Mereka membentuk cerita, tapi cerita yang mereka tinggalkan di dunia ini cerita yang baik. Betul apa kagak? Ya, cerita nabi dan rasul, cerita orang soleh, itu cerita-cerita yang baik, banyak hikmah, banyak pelajaran yang ditinggalin. Begitu juga orang yang bukan nabi dan rasul nih, kayak kita nih semuanya nih, akan meninggalkan cerita. Apakah itu cerita bisa diambil pelajaran buat keturunan kita, atau cerita yang akan menutup rahmatnya Allah. Na'udzubillah in. Oleh sebab itu, selama kita di dunia, hiduplah secara baik-baik saja, sehingga nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, orang-orang akan menceritakan baiknya diri kita, yang nanti kita di alam barzah, di alam kubur, akan menambahkan rahmatnya Allah Subhanahu. Tapi kalau kita ninggalin cerita yang enggak baik, orang dunia di atas dunia yang hidup ceritain, sedangkan kita ada di alam kubur, maka akan menambahkan azabnya Allah. Na'udzubillah. Itulah kehidupan kita. Dan yang kita akan bahas di pagi hari ini adalah merupakan kabar dari Nabi Muhammad SAW tentang kehidupan yang akan mendatang. Kalau kita mau ngejelasin hidup kita yang sekarang dan akan datang, pastinya kalau nggak seneng kehidupan kita, kalau nggak adalah suatu hal yang tidak kita senengin. Itulah yang namanya roda kehidupan. Roda kehidupan itu kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Betul apa kagak? Begitu aja hidup. Kadang seneng, kadang kagak, kadang gembira, kadang sedih. Inilah hidup. Ada seneng, ada sedihnya, ada gembira, ada sedihnya. Gitu. Nah, di kali ini kita akan membahas mengenai Nabi Muhammad SAW memberitakan kejadian setelah kita ada di dunia ini. Makanya pembahasan kita di pagi hari ini tentang rukun iman yang kelima, bil yaumil akhir,
kita wajib dan yakin akan terjadinya hari kiamat. Kita udah bahas tuh kemarin di Musholla Al-Barkah apa itu hari kiamat. Dan hari kiamat itu Bapak Ibu nggak dialemin ame orang yang ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, nggak dialemin. Siapa yang mengalami hari kiamat? Yang mengalami hari kiamat hanya orang kafir. Kapan hari apa itu? Harinya hari Jumat. Hari Jumat itu hari Kamis sore terang Bapak Ibu. Masuk malam terang sampai jam 12 malam terang, terus terang, tidak ada malam di hari Jumat itu sampai hari Jumatnya. Dan masuk hari Jumat terakhir dunia, jadinya dunia ini hari terakhirnya Jumat. Al-Quran yang tadinya banyak tulisan, ada surat Al-Fatihah, ada surat Al-Baqarah, ada surat An-Nisa, Ali Imran, dan surat-surat yang lainnya, huruf-hurufnya Allah angkat. Sehingga di hari Jumat terakhir dunia ada Al-Quran, tapi tinggal kertas kosong. Seluruh Al-Quran di atas dunia, huruf-hurufnya akan Allah angkat. Karena apa? Karena di hari kiamat adalah hari kehancuran yang Allah hancurkan seluruh alamnya. Sehingga Allah tidak menginginkan hancurnya Al-Quran mengalami di hari Jumat terakhir dunia ini, yaitu di hari kiamat. Orang-orang kafir di hari Jumat itu mendadak kaget. Seluruh dunia disuruh melihat Al-Qurannya masing-masing, dan Al-Quran umat Islam seluruh dunia kosong. Ketika mereka tahu Al-Quran hanya kertas tanpa huruf, orang-orang kafir berbondong-bondong ngucapin 2 kalimat syahadat. Dan 2 kalimat syahadat mereka ditolak oleh Allah. Karena hari itu sudah tertutup semuanya. Sudah tertutup taubat, tertutup. Ngaku mau masuk Islam, ngucapin 2 kalimat syahadat, Allah tolak. Tutup semuanya. Dan mereka tetap dalam hukum sebagai orang kafir. Dan sebelum hari Jumat terakhir itu, hari Kamis, hari Rabu, dan hari-hari yang lain, orang Islam, orang yang beriman, satu persatu di atas dunia Allah wafatkan. Sehingga masuk hari Jumat terakhir dunia ini, nggak ada pun satupun orang Islam. Itulah yang disebut dengan hari kiamat. Jadi Bapak Ibu, jangan terkecoh oleh isu kalau terjadi lagi hari kiamat itu diprediksikan tanggal sekian, bulan sekian, tahun 2000 sekian. Jangan percaya. Karena kiamat akan terjadi
Kalau di atas dunia enggak ada lagi yang mengucapkan kalimat Allah. Mudah-mudahan keturunan kita dijaga, amin Allah, amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang sifatnya adalah hak, hak itu akan terjadi. Mau nggak mau kita akan mengalaminya. Apa? Wa bi anna ma yastamilu alaihi minal mizan. Bahwasanya yang berkaitan dengan hari kiamat adalah apa? Yaitu perkara mizan. Apa tuh mizan? Timbangan. Bapak Ibu tahu timbangan? Tahu ya? Ada sisi kanannya, ada sisi kirinya, mizan. Sisi kanannya mizannya Allah itu, Ibu, Bapak, sisi kanannya kebaikan. Kebaikan itu berupa apa nanti? Kebaikan itu berupa cahaya. Cahaya nanti. Nih, yang kita lakukan nih, duduk di dalam majelis ilmu. Nanti Allah rubah menjadi cahaya. Nanti Allah sisihkan di kanan timbangan. Perbuatan maksiat dosa sebelah kiri berupa apa? Zulumat, kegelapan. Ditimbang tuh, kebaikan ditimbang, keburukan pun ditimbang oleh Allah. Kalau kebaikan lebih berat, dia orang beruntung. Berarti dia orang ahli surga ini. Tapi kebalikannya, kalau maksiat dosanya lebih berat, maka dia orang ahli neraka. Nauzubillah. Lagi mana? Kalau timbangan kebaikan sama buruknya seimbang, ayo gimana Bu? Pak, gimana? Ini orang masuk surga apa neraka? Di dalam akhirat Bapak Ibu nggak ada tengah-tengah antara surga dan neraka, nggak ada tengah-tengah. Yang namanya di akhirat orang tuh pilihannya cuma dua. Pertama masuk surga. Kalau nggak masuk surga, masuk, udah pilihannya cuma dua. Nggak ada pilihan yang ketiga, Ustadz. Nggak ada pilihan yang ketiga. Surga atau neraka. Nah kalau dia timbangannya kebaikan sama keburukannya berimbang, gimana? Nah disinilah tergantung connectingnya, hubungannya sama Nabi Muhammad SAW. Kalau dia hubungannya cakep sama Nabi, bagus, ya, maka dia akan dibelain sama Nabi. Yang amal kebaikan dan keburukannya imbang, akan Nabi jadikan timbangan kebaikannya berat. Ada seseorang Bu, nanti di hari kiamat timbangannya berimbang antara kebaikan dan keburukan. Mau sebelum diputuskan oleh Allah, ada seseorang bawa kartu namanya min tokoh. Min tokoh. Diletakin tuh di timbangan kebaikannya, sehingga timbangan kebaikannya jadi berat. Orang ini pun kaget. Ada di situasi dan kondisi itu yang bisa nolong dirinya. Pun dia terima kasih nih sama orang. Terima kasih karena engkau telah membantu amal baikku sehingga jadi berat. Siapakah Anda? Dan apakah min tokoh yang engkau letakkan itu di perbuatan kebaikanku?
Kata ini orang, dia menjawab, ana Muhammadur Rasulullah, aku Muhammad utusannya Allah. Ternyata yang dihadapin, yang orang yang nolong dia ini adalah Nabi Muhammad. Terus dia nanya yang kedua, yang tadi itu wahai Rasulullah, kartu itu apa yang kau letakkan di amal kebaikanku? Kata Nabi SAW, selama engkau di dunia, engkau bersalawat kepadaku, dan salawatmu itu aku kumpulin. Engkau di dunia, engkau bersalawat, aku kumpulin, aku tabungin. Kalau kita bilang gitu, aku tabungin. Dan udah banyak salawatmu, dan min tokoh itu, kartu itu adalah hasilmu bersalawat kepadaku selama engkau di dunia. Sallu ala Muhammad. Orang ini pun selamat masuk surganya Allah, karena ternyata Nabi Muhammad ngumpulin salawatnya sehingga bisa menyelamatkan dia dari api nerakanya Allah. Makanya yang perlu kita perbaikin hidup kita, yang masih sedikit sholawat, banyakin sholawat amin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di mizan kita selamat di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang Nabi kabarkan selain mizan wasyirat, Nabi ngabarin Bapak Ibu tentang yang namanya jembatan Shiratul Mustaqim. Kenapa Shiratul Mustaqim? Jembatan itu membentang lurus, menanjak, turun, lurus lagi, membentang lurus, nanjak, turun, lurus lagi. Itulah jembatan semua kita tak terkecuali ini sahri akan melalui itu. Dan ketika kita di dalam jembatan Sirat, Bapak Ibu, di bawahnya neraka. Nauzubillah min zalik. Kalau ada orang di atas jembatan Sirat tergelincir, jatuh menuju neraka, jatuhnya menuju neraka itu yang pertama dia harus lalui selama 70.000 tahun sampai di neraka. Nauzubillah, itu dalamnya neraka yang pertama. Mudah-mudahan kita selamat, amin. Dan orang yamurruna ala sirat bi a'malihim. Bapak Ibu, orang yang akan melewati jembatan sirat itu tergantung amal perbuatannya. Tergantung amal perbuatannya. Kalau perbuatannya bagus, selamat dia. Tapi kalau nggak bagus, nauzubillah min zalik. Bapak Ibu, ada orang yang di atas jembatan Sirat seperti kilat, cahaya kilat. Ini orang yang pertama, mempunyai derajat tinggi. Jembatan Sirat cuman sekejap, istilahnya dia merem. Ketika dia merem, dia meleking, dia udah di depan surga. Mudah-mudahan kita semuanya, amin. Itu hamba Allah yang
cahayanya kilat itu melewati di atas punggung neraka. Neraka teriak, ibu, bapak, murru ya ibadallah, cepet-cepetan wahai hamba Allah, engkau lewat di atas punggungku, kata neraka. Sesungguhnya cahaya kalian hampir memadamkan apiku, itu kata neraka. Itu cahaya siapa? Itu cahaya selain Nabi dan Rasul. Itu adalah cahaya umatnya Nabi besar Muhammad, orang-orang soleh, para wali-walinya Allah yang kita tahu di dunia, itu akan secepat kilat dengan cahayanya, dan cahayanya itu bisa memadamkan api nerakanya Allah. Kalau cahaya umat Nabi, sekelompok cahaya umat Nabi Muhammad aja bisa seperti itu, berarti Nabi Muhammad mampu memadamkan api neraka. Namun Nabi tidak lakukan, karena memang neraka Allah siapkan abadi untuk orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Mudah-mudahan keturunan kita semuanya orang-orang muslimin mukminin, amin ya rabbal. Ada orang juga Bapak Ibu derajat yang kedua, apa? Dia melewati jembatan Sirat bagaikan hembusan angin. Hembusan angin itu kan cepet ya. Kilat ame angin cepetan maneh, ya kilat lah dibandingkan dengan angin. Ini masih orang yang beruntung nih Bapak Ibu. Ada yang melewatinya juga diibaratkan dengan burung lagi terbang tuh, misalnya burung elang lagi terbang cepet banget. Nah, modelnya kayak burung kecepatannya. Ada juga kecepatannya itu bagaikan ajwadul khail. Apa itu? Kuda yang gagah, yang bagus, larinya kenceng sekali. Itu derajat yang berikutnya. Ada yang jalan melewati jembatan Sirat seperti apa? Seperti sebaik-baiknya onta. Lah onta, kalau onta gimana onta jalannya? Geol gitu ya. Tapi jangan sangka loh Bapak Ibu, onta itu kalau lari pun cepet juga itu dia ya. Lihat aja tuh kakinya panjang-panjang nggak? Wah, panjang-panjang dia. Larinya kayak gitu. Ada juga yang di atasan jembatan Sirat, na'udzubillahi min zalik. Dia melewati jembatan Sirat pakai badannya. Jadi dia jalan pakai badan. Kalau orang yang pakai badan, kalau makhluk yang jalan pakai badan di atas dunia ini apa? Ular. Manusia pun ada nanti yang model begitu. Yang model begini nggak selamat jalan pakai badannya. Ada yang jalan pakai kakinya, na'udzubillahi min zalik, tapi dia punya perut udah kayak orang hamil. Hamilnya lebih dari 9 bulan. Orang hamil 9 bulan kan segini. Ini gede. Auzubillah min. Siapa itu? Orang yang di atas dunia makan dari nafkah yang haram
seperti apa? Riba. Nauzubil. Makanya Bapak Ibu jangan main-main ame yang namanya riba, jangan. Ibu susah, jangan mengusahakan pinjem ame rentenir, Ibu ya. Cari dah, saya susah. Kalau ada yang mau minjemin saya 100.000, saya mulanginnya 100.000, alhamdulillah saya terima. Tapi kalau ada saya susah, saya ada yang ngiming-ngimingin, Ustaz, Pok, bukan aja 100.000 saya kasih empok, saya kasih 500. Banyak tapi sedikit? Banyak tuh. Pinjem cepek dikasih gopek, ya, pinjem cepek dikasih. Tapi ini kata orang nanti balikinnya 700. Ya, ada model begini. Nauzubil, banyak. Nauzubillah min pok. Ini kan di sini banyak empok-empok nih. Jangan diterima. Saya minjemnya cepek, nanti saya balikin cepek. Udah mau nolong alhamdulillah, nggak nolong ya rindah, saya susah. Yang penting saya jangan makan duit riba. Orang yang makan duit riba nanti perutnya melendung. Perutnya melendung. Di atas jembatan Sirat baru ngelangkah langsung kegelincir. Nauzubillah. Allah akan bersihkan perutnya itu dulu di api neraka. Kalau udah bersih, dia orang Islam, diangkat baru masukin surga. Tapi disiksa dulu, tahu disiksa dulu. Nauzubillah min. Siapa lagi pelaku perut melendung? Orang yang makan haknya anak yatim. Nauzubil. Orang ngasih anak yatim sama diri dia. Anak ya, misalnya dikasih anak yatim sarang 100.000. Anak yatim ada 20. Karena dia yang bawa, amplopnya sini dikumpulin, semuanya cepet. Dikasih anak yatimnya cuman gocap. Nah yang gocap itu gimana Pak? Oh ini kan gocap untuk saya kan yang ngajak kalian. Kalau nggak saya ngajak, kalian nggak dapet duit. Ya, nih semuanya gocap aja. Orang ngasihnya cepet tuh sama anak yatim. Dia sunat sama dia, dipotong sama dia buat dia. Nauzubillah. Dimakan, dimakan nafkahin anak-anak dan istrinya. Dia belum taubat, nanti perutnya bakalan melendung. Nauzubil. Makanya saya paling tidak setuju dengan lembaga yatim piatu, nggak setuju saya. Apa Ustaz tidak setuju? Karena anak yatim itu dikasih duit sama donatur, bukan untuk anak yatimnya itu aja. Nanti dia beliin mobil, nanti diperbaikin rumah yatim itu, nanti untuk begini, bukan selain untuk pribadinya anak yatim itu sendiri. Jadi kalau lembaga-lembaga yatim begitu Bapak Ibu, waduh, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu. Ustadz, jadinya lembaga rumah yatim piatu itu yang baik bener gimana? Anda punya modal, saya punya tanah sebesar 1 hektar misal, atau jangan 1 hektar, 1000.
Saya punya modal ini, tanah saya wakafkan tanah ini untuk yatim piatu. Nanti saya bangun, saya bangun asrama dari modal saya sendiri. Nanti sudah kebangun itu semuanya, fasilitas udah ready, sudah siap, udah bagus. Siapa yang yatim? Silakan tidur di sini. Kita siapkan juga sekolah dari SD, SMP, SMA, kalau bisa sampai kuliah. Jadi anak yatim masuk situ semuanya. Donatur sampai di situ ngasih duit full untuk anak yatim. Tidak disunat-sunat. Donatur ngasih 100, 200, sejuta, udah untuk anak yatim. Kumpulin buat kebutuhannya dia, makannya dia, atau pendidikannya dia sampai mereka kuliah. Kalau dimanajemenkan seperti itu, saya yakin nggak ada yang susah anak yatim yang ada di asrama. Malah rezekinya berlimpah. Ini semua-muanya dari donatur yang bilang untuk anak yatimnya, tapi dibeliin tanah, dibangunin ini. La ilaha illallah. Makanya saya paling tidak setuju kalau ada lembaga ataupun bangunan yang disebut dengan yatim duafa. Itu pasti duitnya disunat untuk keperluan yang lainnya. Hati-hati. Itu tanggung jawab Anda berat di hadapan Allah Subhanahu. Kalau Anda mau jantunin anak yatim, ya sudah di kampung aja ini. Mana anak yatim nih, duit, nih sembako, gak bawa pulang. Nah, itu lebih bagus dibandingkan mengatasnamakan yatim, tapi Anda buat kantor dari donatur untuk anak yatim. Anda pun ngambil bagian dari situ. Itu dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di jembatan Sirat pun orang yang makan makan harta anak yatim perutnya melendung. Nauzubillah. Selamat? Enggak selamat. Loh, kan di dunia dia nyantunin anak yatim, Ustaz. Dia menjadi sebab penyambung kehidupan anak yatim. Iya, memang bagus, tapi caranya nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu, kalau ditanya Nabi Muhammad dulu 15 abad yang silam bikin Ustaz rumah yatim, enggak bikin. Jadi Nabi kalau nyantunin anak yatim gimana Ustaz? Ya udah disantunin aja sama Nabi. Kalau Nabi mau ngasih anak yatim, ngasih aja. Mau miara anak yatim, dipiara aja sama Nabi. Tanpa apa? Tanpa Nabi membangun suatu lembaga. Itu yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Yang melendung yang berikutnya siapa? Orang-orang yang makan dari harta orang lain yang dia ambil secara zalim. Ada hak orang lain dia ambil secara zalim. Ketika di dunia emang perutnya nggak jadi masalah, nggak melendung. Siapa itu? Koruptor. Nauzubillah. Emang di dunia nggak melendung, tapi ntar di akhirat perutnya pada melendung. Karena apa? Dulu di atas dunia dia telah mengambil harta orang lain secara zalim. Jadi Bapak Ibu jangan puyeng mudah. Ini gimana ya Ustadz, koruptor di atas dunia mungkin mereka lolos. Tapi ingat, setelah kehidupan ini mereka tak akan lolos dari pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Itulah jembatan Sirat.
Mudah-mudahan kita selamat di atas jembatan Sirat. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya wal jannah. Selanjutnya Nabi ngabarin tentang surga, Ibu, Bapak. Tapi sebelum surga itu ada yang namanya telaga Haud. Apa namanya? Telaga Haud. Apa itu telaga Haud? Adalah minuman yang Nabi siapkan bagi orang yang akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita sampai di telaga Haudnya Nabi. Amin ya rabbal. Mereka nih orang yang mau masuk surga minum tuh air yang ada di telaga Haud. Apa keutamaan orang yang minum air telaga Haud? Man syariba minhu surbatan la yazma'u ba'daha abada. Orang yang minum telaga Haudnya Nabi, dia nggak bakalan aus selame-lamanya. Nggak aus selame. Orang yang pertama, derajat yang pertama, orang yang minum telaga Haud akan Nabi serokin. Atau nggak serok? Diserokin sama Nabi. Lalu Nabi pun meminumkannya ke mulut umatnya tersebut. Ini orang yang derajat tinggi nih. Mudah-mudahan kita semuanya. Amin. Derajat yang kedua, Allah siapkan gelas-gelas di pinggir-pinggir telaga Haud. Dan gelas-gelas itu Bapak Ibu, jumlahnya berapa? Jumlahnya nggak ada yang tahu. Bagaikan jumlah bintang-bintang di atas langit. Orang zaman sekarang belum ada yang bisa memastikan berapa jumlah bintang di atas lah. Belum ada yang bisa ngitung karena saking banyaknya. Begitupun nanti gelas-gelas yang ada di telaga Haudnya Nabi Muhammad, semuanya minum pakai cangkir gelas itu, diminum. Ketika satu tegukan, apa rasanya? Kata Nabi, kau akan lihat telaga Haudku itu bayadan minal laban, putihnya melebihi putih susu. Susu udah putih belum? Udah putih. Ini kata Rasulullah, lebih putih dari susu. Rasanya bagaimana? Wa ahla minal asal. Rasa air telaga Haudnya Nabi itu melebihi daripada manisnya madu. Subhanallah. Minum seteguk, hilang haus selama-lamanya. Masuk surga. Ketika masuk surga itu kan ada minuman tuh Bapak Ibu, ya. Ada bir. Wah. Di surga ada bir. Ada bir. Minum halal. Dulu di dunia nggak nyolek bir. Karena apa di dunia nggak nyolek, bahkan minum aja kagak. Karena itu dilarang sama Allah. Tapi masuk surga, Allah suruh puas-puasin. Minum tuh bir. Minum tuh homer. Kau minum di dalam di dunia kularang. Tapi ketika kau sudah masuk surga, ku siapkan bahkan sungai bir. Kau minum sambil kau berenang di situ. Subhanallah. Ada sungai susu, ada sungai bermacam-macam minuman. Kita minum. Lah, katanya tadi telaga Haud udah nggak aus susah. Kok di surga minum? Bapak Ibu, di dalam surga itu kalau kita minum bukan menghilangkan haus, tapi kalau kita minum adalah suatu cita rasa yang kita ketagihan. Pernah kan kita
kalau lagi minum sesuatu kita nggak haus, tapi kita pengen aja tuh minum. Haus? Pok, nggak haus. Gue mau jajalin aja nih jus, kayaknya enak nih jus. Minum lagi jus yang berikutnya. Haus pok? Enggak, gue mau rasain aja. Enggak haus. Nah begitulah orang ahli sorga. Kalau di dalam sorga mereka minum bukan menghilangkan haus, akan tetapi rasa yang mereka rasakan minuman itu menjadi lezat, dan minum lagi lebih lezat, minum lagi lebih lezat. Mudah-mudahan kita min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentang sorga, Nabi SAW itu seluruh para nabi, Bapak Ibu, udah disiapin singgasana. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, seluruh para nabi dan rasul udah duduk dalam singgasana. Ada singgasana satu yang kosong, belum didudukin. Singgasana siapa itu? Singgasana Nabi Muhammad. Kenapa Nabi tidak duduki? Karena Allah nunggu. Kalau Nabi dudukin itu singgasana, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Masuk surga duluan sebelum yang lainnya. Karena apa nunggu Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad lah yang megang kunci surga. Allah nanya sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, kenapa engkau tidak duduk dalam singgasanamu, di atas singgasanamu? Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Allah, aku tak akan masuk ke dalam surga sebelum seluruh umatku masuk surga. Maka ketika itulah Nabi dikasih hak syafaat. Apa tuh syafaat? Untuk menolong umatnya. Yang ada di padang mahsyar udah ada dikasih syafaat sama Nabi. Supaya apa? Supaya dia selamat berada di atas jembatan Sirat. Syafaat yang kedua, nih umatnya udah diponis sama Allah masuk neraka fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Nabi tahu dulu dia banyak sholawatnya sama Nabi. Nabi kasih syafaat. Yang tadinya diponis masuk neraka nggak jadi. Syafaat yang ketiga udah keburu jebol. Nabi nggak tahu. Tahu-taunya tuh umatnya udah masuk ke dalam neraka. Nabi usahain yang di dalam neraka. Nabi kasih syafaat supaya apa? Supaya seksanya jangan lama-lama di neraka. Cepet buru-buruan wahai malaikat, angkat itu seluruh umatku yang ada di neraka supaya mereka masuk ke dalam surga. Syafaat yang ketiga. Syafaat yang keempat, Nabi kasih untuk orang yang udah ada di dalam surga. Ngapain? Kau udah masuk surga, dikasih syafaat sama Nabi supaya dia ada, supaya dia di level yang surga terendah. Ketika dikasih syafaat, levelnya jadi tinggi. Tadinya VIP, tadinya biasa, dikasih syafaat sama Nabi jadi VIP. Tadinya VIP, Nabi kasih syafaat jadi VVI. Jadinya Nabi kasih syafaat orang yang ada di dalam surga itu supaya derajatnya tinggi. Kalau semua umat Nabi Muhammad udah masuk ke dalam surga, nggak ada satupun yang ada di dalam neraka, baru Nabi SAW duduk dalam singgasananya dan membuka kunci surga
dan Nabi masuk ke dalam surga dan umatnya masuk ke dalam surga, sehingga para nabi dan rasul yang lain ketika masuk surga udah ada semua umatnya Nabi Muhammad, sehingga nabi dan rasul dan umatnya yang terdahulu tidak punya kepikiran bahwa umat Nabi Muhammad itu ada yang masuk neraka. Yang masuk neraka hanya orang kafir, hanya umat Nabi yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya dapat syafaatnya Nabi. Makanya banyakin baca sholat supaya kita dapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Itu semuanya yang Nabi kabarkan kepada kita tentang mizan, sirat, surga, bahkan neraka, itu sifatnya pasti kita akan mengalami. Tapi mudah-mudahan kita kelak orang-orang yang diselamatin oleh Allah, orang yang beruntung di akhirat, orang-orang hamba-hamba Allah yang dibahagiakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Itulah pembahasan kita di pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan. Ada yang mau ditanya? Silakan. Seputar ini, seputar yang pembahasan kita, atau seputar pembahasan yang lainnya, silakan. Ada waktu, insyaallah ada waktu 2 jam lagi insyaallah. Silakan. Siksa kubur. Ya. Wa anna wa na'imal qabri wa azabahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu akan mengalami nikmat-nikmat kubur dan azab kubur. Nikmat kubur akan dialamin oleh manusia. Seperti siapa? Seperti ahlus sholat, orang yang suka sholat. Di atas di dalam barzahnya bagaimana? Ada sebagian orang soleh, mereka ketika di alam kuburnya tetap sholat, tetap sholat. Sebagaimana Nabi Muhammad lagi mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lagi mi'raj, apa kata Rasulullah? Ketika aku melewati kuburan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, aku temui dia lagi tegak di dalam sholatnya. Ku melewati kuburan Musa alaihissalam, mereka lagi tegak dalam kuburnya sedang sholat. Berarti apa? Nikmatnya para nabi dan rasul di alam barzahnya pun tetap mereka beribadah kepada Allah. Lebih nikmat mereka itu. Nikmat-nikmat apa lagi? Nikmat makanan, minuman, kehidupan dengan bidadari-bidadari surga. Lah sebelum surga ada bidadari menemani mereka, Ustadz? Ya ada. Ibu-ibu ditemenin siapa? Kalau laki-laki kan bidadari ya. Kalau ibu siapa? Lah bidadara mah itu pohon. Itu pohon bidadara namanya, Bu. Nah, bidadara gimana? Ibu nggak ada bidadara ibu ya. Jadi ibu nggak Allah ciptakan orang ganteng laki rendah ya. Yang diciptakan bidadari hanya untuk seorang laki-laki. Kenapa Ustadz kok saya perempuan nggak ada bidadara? Karena perempuan itu lebih condong kepada perhiasan. Ya, pada perhiasan. Coba ibu susah sama suami. Susah banget sama suami. Berapa susahnya?
Saat saya susah selama 30 tahun sama laki saya, suami saya. Cuman sekejap Allah kasih rezeki, suami Anda pada saat itu jadi miliarder. Tahu miliarder? Dapat duit 50 triliun. Masya Allah. Ya, dapat duit 50 miliar. Banyak sedikit. 30 tahun ibu susah ame tu suami. Ketika suami dapat duit 50 ember. Tahu 50 ember? Ibu dikasih apa aja. Ayo mah, mau apaan? Mau rumah yang gimana? Mau tanah luas yang kayak gimana? Mau emas yang kayak gimana? Mau berlian kayak gimana? Kira-kira saya tanya nih ibu-ibu, 30 tahun ibu susah tuh ame suami, hari itu dapat 50 M. Lupa nggak susah 30 tahun? Lupa udah. Alhamdulillah. Suami saya udah jadi miliar. Udah hidupnya senang aja. Dikasih emas senang ya. Dikasih perhiasan ini senang. Beli ini senang-senang. Karena memang kesenangan seorang perempuan itu adalah perhiasan dan keindahan. Sehingga orang-orang perempuan-perempuan yang masuk ke dalam surganya Allah siapkan sesuai dengan kebahagiaan lahiriahnya. Jadi kalau ibu-ibu meninggal, Allah manjakan dengan perhiasan-perhiasan dan keindahan-keindahan di alam kubur. Insya Allah. Begitu juga dengan azab. Azab juga gitu Bapak Ibu. Azab ada. Seringan-ringannya azab itu Bapak Ibu, seringan-ringannya. Ini jenazah, palanya di sini misalnya ya. Ini badannya, seringan-ringannya azab kubur itu gobel gober. Apa itu kata Rasul? Ini nanti tanah yang ada di kepalanya dan ada di kakinya akan menjadi satu. Ini nih, seringan-ringannya azab. Makanya kalau ada orang gali kubur untuk ditumpuk, nggak tahu-taunya kepala sama tulang belulangnya jadi satu. Lah, itu kan harusnya di sono kepalanya. Ini kok jadi satu ini? Nah, itulah dia mengalami himpitan alam kubur. Nauzubillah. Makanya ada amalan supaya kita enggak diazab di alam kubur. Apa itu? Yang pertama meninggal di hari Jumat. Meninggal di hari enggak dapat azab kubur. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, Jumat besok mau meninggal? Aduh, ini masalahnya ini nggak mau ini. Kalau mau bebas dari azab, nggak ditanya ame munkar ame nakir, nggak ditanya, udah bebas. VIP nih, ya meninggal di hari betul nggak mau? Nggak mau ya. Yang kedua, kalau nggak mau meninggal hari Jumat besok maksudnya, kalau nggak mau amalin tuh yang saya sudah kasih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul. Baca 100 kali dalam sehari, 100. Terserah Bapak Ibu mau baca habis zuhur, mau baca habis asar, atau kapan aja, yang penting dalam sehari la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali.
disempurnakan Muhammadur Rasul as-sadiqul. Nah itu ya, disempurnakan yang 100 itu. Kalau Bapak Ibu istiqomah baca itu zikir dalam sehari 100, wafat di alam kuburnya nggak bakalan dapat azab kubur, insya Allah. Begitu jadi jawabannya kurang lebihnya. Ada lagi yang mau tanya? Tadi kayaknya ada yang nunjuk di sono. Ada nggak tadi yang nunjuk? Nggak jadi nanya. Iya. Anak ibu meninggal. Oh, ibu usia 9 tahun. Terus? Bener kenyataan itu. Terus ibu gimana tuh ikan yang digoreng itu ibu gituin? Hah? Samsi. Iya. Ibu lakukan. Oh iya. Ya, memang ada alam-alam yang Allah ciptakan, alam-alam yang di luar nalar kita, dan alam-alam yang di luar nalar kita itu adalah alam gaib, dan alam gaib itu adalah alam jin. Bisa jadi itu adalah alam jin. Pada saat itu masuk ke dimensi itu, di dalam dimensi jin itu, alam jin itu ya itulah seseorang mengalami suatu hal yang di luar logika yang ada di atas dunia. Bisa jadi itu adalah yang ibu alami adalah alam gaib, alam jin. Karena bukan ibu aja yang ngalamin, banyak orang juga ada yang pernah ngalamin seperti itu, gitu ya. Umur 9, lagi 9 tahun, lagi bersih-bersihnya. Sekarang udah nggak ngalamin lagi. Sekarang sudah nggak ngalamin lagi. Udah nggak ya? Oh, masya Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahi ibu dengan anugerah yang besar. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang bertanya? Kalau sudah tidak, kita akan tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita selamat dunia dan akhirat. Keluarga kita pun selamat dunia dan akhirat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal maraya. Astaghfirullah minal khataya.
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal ayat astaghfir. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni maksiat yang telah kami lakukan ya Rabb. Minal khataya, jangan engkau takdirkan kami membawa dosa dan maksiat di alam kubur kami ya Allah. Allah minal khataya astaghfir. Sungguh azab kubur itu pedih, dan jangan engkau rasakan pedihnya azab kubur untuk kami ya Allah. Khataya astaghfirullah. Pilih kami hamba-hambamu yang selalu engkau berikan kasih sayangmu ya Allah. Di saat kami berbuat dosa, engkau turunkan kami kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah Rabbal baraya. Di saat kami lalai, engkau tetap menurunkan kasih sayangmu pada kami ya Allah. Astaghfirullah. Tak kala kami berbuat maksiat lagi, kau tetap menurunkan kasih sayangmu pada kami ya Allah. Al-khataya astaghfirullah. Inilah kami hambamu yang lemah di dalam berbuat taat padamu ya Allah. Firullah minal khataya astaghfir. Rahmati kami, kasih sayangi kami di dunia, kasih sayangi kami ketika sakratul maut, dan kasih sayangi kami ketika kami di alam barzakh kuburan kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Engkaulah yang hanya bisa menyelamatkan kami, tidak selain engkau wahai Allah. Bahkan presiden, menteri, aparatur pemerintah kami
Tak ada yang bisa menjamin keselamatan kami ketika kami sakaratul maut, bahkan ketika kami di alam kubur kami, ya Allah. Khataya astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal. Terbitnya matahari di pagi hari ini, terbitkan pula pintu taubat dan pengampunanmu untuk kami, ya Allah. Astaghfirullah, terbitkan pula kasih sayangmu pada kami, ya Allah. Astaghfirullah minal khataya, sallallahu Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Berikan syafaatmu ya Rasulullah, berikan syafaatmu ya Rasulullah, agar kami selamat dunia, selamat akhirat. La Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu sallallahu ala sallallahu wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habib alaika, ya Nabi salam ya Rasul alaika, ya Habib salam, salawatullah alaika, ya Nabi alaika, ya Rasul ya Habib salam, salawatullah ala qulu jami'an la ilaha illallah, la
illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihana ya bihana mu'adu bihana ba'asu insyaallah ta'ala minal aminin amin ya rabbal. Ada sebagian amalan salawat yang mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kalau kita ngamalin ini sholawat, insya Allah ketika kita meninggal dunia di alam barzah kita, di alam barzah pertama kita, meninggal pertama kali kita di alam kubur, insya Allah akan ditemani dan disilaturahmikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sholawatnya? Bapak Ibu bisa tanya Google. Namanya salawat Alil Qadri. Apa? Alil Qadri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi Al-Habibil Alil Qadril Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah itu salawat Ali Qadri, Alil Qadri. Itu dibaca 10 kali sebelum tidur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi Al-Habibil Alil Qadril Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Orang yang mengamalkan salawat Ali Qadri sebelum tidur 10 kali, kalau pas di hari Jumat diperbanyak, insya Allah ketika wafat di alam barzah yang menjumpai kalian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa diamalin. Insya saya punya guru Habib Quraisy bin Qasim Baharun. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat. Beliau selalu dawam sholawat tersebut. Kalau mau tidur 10 kali. Beliau ngomong sama kami, beliau kalau mau tidur selalu nggak tinggal sholawat itu 10 kali. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Insya. Mari Bapak Ibu kita tolong saudari kita yang sedang sakit. Yang pertama ada di RT 2. Bapak Richard, Bapak Mamat, Ibu Miss, Bapak Suhendi, Ibu Suparti, dan Bapak Ja'far. Di RT 8 ada yang sakit, Ibu Aisyah, Ibu Carkinah, Bapak Sihab, Rainovi Arianto. Yang sakit Jalan Damai, Bapak Kumpul, Zainuddin, dan masih dengan anaknya Ustaz Zainal Kubro yaitu Muhammad Yunus, Bapak Salim, Linda Sari bin Safei, Ibu Mani binti Neon, Ibu Khadijah, Ibu Boyo. Kita doakan yang sakit semoga diangkat penyakitnya ya Allah SWT. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Undangan Maulid Nabi Muhammad SAW di Musholah Al Barkah Ahad
tanggal 28 September, berarti Ahad besok nih ya, jam 8 pagi. Ini khusus muslimah ya? Hah? Umum? Oh, umum. Ini dia pengisinya. Ustazah Hajah Zahratul Uyun, ya, insyaallah sebagai pembicaranya. Mudah-mudahan pada bisa hadir dan mudah-mudahan maulidnya diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terus terang keadaan saya pada saat ini sedang meriang, kepala puyeng, suara ya ibu bapak denger dah tuh ya. Tapi saya datang, maksudnya saya datang, saya punya keyakinan saya datang pasti saya sembuh. Bapak ibu tahu nggak, ketika itu saya yakin begitu. Ketika saya duduk melihat bapak ibu, bener-bener ini pusing saya sekarang, alhamdulillah nggak pusing. Meriang saya sudah nggak saya rasakan lagi. Ini yang awalnya tadi sakit banget saya ngomong, pas udah saya bicara sampai sekarang, alhamdulillah nih saya ngalamin sekarang nih. Ini nih sekarang alhamdulillah nggak sakit lagi. Karena saya yakin saya datang bawa penyakit di majlis Rasulullah. Majlis ini majlis Rasulullah, ini majlisnya Nabi Muhammad. Pasti saya dikasih kesembuhan. Alhamdulillah saya dikasih kesembuhan. Saya terima kasih banyak sama Bapak Ibu yang buat penyakit saya jadi sembuh. Karena kesembuhan saya melihat Bapak Ibu semuanya nih ya. Ya saya terima kasih. Mudah-mudahan doakan saya supaya sehat afiat. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya kita di dalam keberkahan dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.